Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, pada malam yang tadi disebutkan yang keberapa? 13. Saya akan bacakan sebuah hadis masih terkait dengan sedekah atau sedekah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa zaujaini fi sabilillahi nutiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khairun, faman kana min ahli sholati du'iya min babis shalah, wa man kana min ahlil jihadi du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an, bi ayyi anta wa ummi ya Rasulullah, ma alayya man tu'iya min tilkal abwabi min darurati, fahal yud'a ahadum min tilkal abwabi kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum, akhrajahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersedekah sepasang apa saja fi sabilillah, pasti akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Sedekah itu merupakan kebaikan. Maka seorang ahli sholat, termasuk pada malam hari ini kita sedang melaksanakan sholat isya, insyaallah tarawih witir, akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi surga dengan pintu tulisannya sholat. Dan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Jihad ada yang perang di medan perang karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Tadi pagi jam 9, alhamdulillah Masjid Al-Hikmah ini didatangi para kepala sekolah, guru dari Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan. Masya Allah, saya itu mewakili ketua takmir, nggak menyangka ternyata itu masjid ini penuh, Serambi itu penuh sampai keluar.
500 itu katanya Mas Gedut. Alhamdulillah barokah masjid ini. Beliau adalah termasuk orang-orang yang jihad fi sabilillah. Orang yang menahan hawa nafsu pada bulan Ramadan ini kan beberapa malam yang lalu kan sudah saya katakan, orang yang puasa diajak berkelahi mengatakan bahwa ana iman. Orang yang memakmurkan masjid mulai dari jamaahnya sendiri, yang imam, muadzin, yang bersih-bersih karpet, bersih-bersih tempat wudhu, semuanya termasuk orang-orang yang jihad fi sabilillah. Di sini dijamin nanti akan masuk surga dengan pintu-pintu jihad. Dan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Royan. Beberapa malam hari yang lalu kan sudah saya sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya diampuni, puasa kita itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan masuk pintu surga namanya Royan. Dan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Malam kemarin setengah butir kurma saja itu sudah mencegah orang masuk neraka. Yang kalau ini kemarin sudah saya sampaikan, Gus Inam mengatakan ini kalau dijatuhkan di neraka itu jatuh sampai dasarnya aja kira-kira 70 tahun baru sampai di dasar neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sedekah macam-macam. Bisa kencelengan ini beredar, kotak yang ada di depan, fakir miskin, ya kan? Memberikan salam kepada orang yang ketemu, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Kita musyafahah, salaman kepada siapapun. Senyum kepada orang dengan muka yang manis, bukan muka yang masam, termasuk sedekah. Abu Bakar radhiyallahu an bertanya, demi ayah dan ibuku, ayah dan ibu dari Abu Bakar, dan engkau ya Rasulullah. Rasulullah kan menantunya kan. Bisa saja jika orang dipanggil dari pintu-pintu itu. Apakah ada orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu, semua pintu itu? Apakah pintu royan, pintu sodako, pintu jihad, pintu sholat? Nabi SAW bersabda, iya. Dan aku berharap semua engkau termasuk mereka. Mudah-mudahan Ibu Bapak, kita termasuk orang yang tidak pelit, suka sedekah. Kita jadi orang ahli sholat. Kita jadi orang ahli jihad. Kita jadi orang, tadi disebutkan, ada sholat, ada puasa, ada jihad, ada sedekah. Jawaban Rasulullah Muhammad SAW, kalau memang kita memenuhi kriteria seperti itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa pintu-pintu itu akan dibuka untuk kita dan kita bebas untuk masuk pada pintu mana yang kita kehendaki. Demikian jamaah yang saya hormati. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah
Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Malam hari ini akan saya bacakan sebuah hadis dari kitab ini. Saya baca terakhir itu jumlah hadisnya itu 1906. Jadi kalau dibacakan setiap malam itu saja itu sampai kapan khatam? 1906 itu kitab ini. Malam hari ini saya akan bacakan sebuah hadis yang terkait dengan soal lalu lintas jalan yang digunakan oleh masyarakat umum. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi bitorikin wajada husna syaukin ala toriqi fa'akharahu fasyakarallahu lahu faghfaralahu. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang berjalan di suatu jalan, tiba-tiba melihat dahan berduri di tengah jalan, lalu segera disingkirkan, maka Allah memuji perbuatannya dan mengampuni dosanya. Jadi kalau kita lihat ini hadisnya itu nyebutnya itu dahan berduri. Kalau saya di kampung dulu itu ada pohon yang berduri namanya kelampis. Yang bijinya kalau tumbuh di waktu hujan itu diambil seperti kecambah itu enak. Bisa jadi jeruk, pohon jeruk yang berduri. Tapi kalau sekarang lihat di jalan berduri itu rasanya ya jarang. Yang ada itu adalah polisi yang ditidurkan. Ada itu polisi yang ditidurkan itu kecil itu, tapi tinggi. Sepeda motor atau mobil lewat. Itu satu jalan se-RT itu dipasang 20. Bisa dirasakan. Barangkali kalau mau bikin seperti itu ya polisi tidurnya itu yang kalau orang hamil itu ya hamilnya bukan 9 bulan. Ya kira-kira landai lah. Sebagai sebuah peringatan. Tapi kalau saya orang hukum tuh rasanya kalau bikin polisi tidur itu kayaknya menganggap semua orang tuh tidak bisa baca tulis dan tidak bisa lihat gambar. Ya yang sudah beradab ini rasanya paling tidak itu yang paling bagus ya. Ada tulisan, ada tanda. Tapi tulisannya jangan yang waduh. Iya. Pokoknya tulisan ada yang tidak enak kalau dibaca. Yang kedua barangkali saya pernah mengalami di satu tempat ada yang suka nutup jalan dengan macam-macam kebutuhan, perkawinan, pengajian dan lain sebagainya. Di Surabaya saya pernah itu dalam satu waktu nutup jalan itu orang punya gawe itu 3, saya bawa material angkutan material bangunan itu sampai pada akhirnya nggak bisa masuk rumah, nunggu sampai orang punya hajat itu selesai. Saya khawatir orang yang punya hajat yang intinya mau minta doa restu, tapi yang terjadi bukan doa restu tapi kekecewaan orang dengan kalimat-kalimat. Kalau Surabaya itu ya waduh, saya tidak bisa mengucapkan. Yang depannya itu pakai di. Kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan
Kalau saya termasuk, kalau untuk polisi tidur, saya orang yang enggak sepakat. Walaupun dengan yang halus itu bisa jadi dengan cara tulisan-tulisan bahwa di situ kendaraan sekian per kilometer. Saya kira itu lebih beradab. Kalau mau nutup jalan, berikan akses orang untuk bisa masuk, jangan sedemikian rupa nutup sehingga orang tidak bisa masuk. Sedemikian rupa Ibu Bapak, kayak ini diatur oleh hadis ini agar kiranya perjalanan orang menjadi lancar dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang lalu lintas. Terima kasih. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Malam hari ini akan saya sampaikan sebuah hadis yang terkait dengan silaturahim. Hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyub satolahu rizquhu au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Anas ibnu Malik radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Jadi silaturahim kalau di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin akan diluaskan rizkinya. Rizki sudah barang tentu macam-macam, bisa yang berupa harta benda, barangkali duit, barangkali rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Namun ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa rizki bisa jadi yang tidak materi, kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup, punya anak-anak yang saleh, yang salihah, punya suami, punya keluarga yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah diberikan. Dan kemudian disebutkan selain diluaskan rizkinya, juga dipanjangkan umurnya. Umur yang panjang yang kita ketahui sudah barang tentu melebihi pengharapan hidup rata-rata di masyarakat. Barangkali kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia 63, saya sekarang itu sudah 69 mau 70, barangkali sudah bonus yang perlu disyukuri. Apalagi yang ikut pengajian di Masjid Al-Hikmah ini juga para bini sepuh, rata-rata sudah lebih dari 3 tahun barangkali. Umur yang panjang sudah barang tentu umur yang berkualitas. Artinya
Panjangnya itu karena yanfa'uhum linnas, bermanfaat bagi sesama manusia dan bahkan terkait dengan lingkungan hidup manusia. Jadi silaturahim itu seperti ini, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi terkait dengan hadis yang terkait dengan kegiatan silaturahim ini. Terima kasih. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.